Ya, baik, terima kasih Rizky ya. Saya munculkan saja langsung materi kita hari ini. Gimana di penugasan yang tentang karase ini? Susah ya? Ada yang susah, ada yang gampangnya ya? Iya, Sensei. Oke, ya saya juga ikut nyatet juga sih yang dari audionya itu saya juga nyerah di tengah jalan ya. Emang panjang banget. Soalnya banyak apa? Kalau di sini susahnya tuh banyak partikel-partikel yang suka kelewat gitu loh, Sensei. Iya, iya, iya. Waktu Di awal-awal juga saya banyak salah tulis juga sih, banyak salah dengar ya. Oke, makasih ya. Jadi eh, ini sekalian saya kuliah aja, maksudnya buat nanti didengerin rekamannya sama temennya ya. Jadi pertama terima kasih banget atas usahanya dalam perkuliahan ini ya, kalian udah bekerja dengan baik ya. Terus yang paling penting dalam perkuliahan di masa seperti ini tuh adalah komunikasi. Jadi ketika ada apa ya, pasti adalah misalnya kecurigaan gitu ya. Misalnya mahasiswa curiga ini dosennya baca nggak sih hasil terjemahan kita gitu ya, atau atau sebaliknya gitu ya, mahasiswa ini bener nggak sih ngerjainnya gitu ya. Jadi pasti ada kecurigaan seperti itu, dan itu nggak apa-apa dan harus dikomunikasikan ya. Jadi saya juga ke mahasiswa apa adanya, dan demikian juga mahasiswa, saya berharap mahasiswa apa adanya kepada saya juga. Kalau ada yang nggak sesuai silakan disuarakan ya. Jadi komunikasi ini adalah hal yang penting sekali ya. Terus dalam perkuliahan ini saya tidak pernah berhenti untuk mengingatkan ya, kita belajar di sini ya, belajar untuk menangkap informasi dalam bahasa Jepang dalam bentuk audio dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Kita melatih kemampuan menangkap informasi dalam bentuk audio dan melatih kemampuan interpretasi kita dalam bahasa Jepang ke Indonesia. Melatih kemampuan ini termasuk melatih bagaimana kita bisa menyesuaikan ya hasil terjemahan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi yang berperan ini bukan hanya pengetahuan bahasa Jepangnya saja, tapi kemampuan berekspresi dalam bahasa Indonesia juga. Saya pikir kalian dalam beberapa kali menerjemahkan merasakan sendiri ya bagaimana sulitnya mengekspresikan sesuatu yang bagus gitu ya dalam bahasa Indonesia. Ini kata-katanya yang tepat apa gitu ya. Jadi pasti mengalami sendiri ya. Nah, kita berusaha supaya bisa melakukan penyesuaian itu dan bisa mendekati hasil pekerjaan yang ideal. Terus saya juga sama melakukan hal yang sama dengan kalian, mencatat, mendengarkan, mencatat ya, seperti yang saya instruksikan sendiri. Jadi saya tidak akan memberikan sesuatu yang saya sendiri nggak mampu gitu, atau ya pasti ada batasnya lah. Jadi kalau misalnya dalam setiap pengerjaan ini juga pencatatan audionya ya, kalau memang sudah nggak sanggup lagi, itu jangan dipaksakan, silakan dicatat sambil dihentikan audionya gitu ya, di pause gitu, itu sama sekali nggak masalah. Hanya saja perlu dicoba dulu di awal. Sama saya juga, jadi memang sulit ya. Oke. Terus di penugasan kali ini kita menerjemahkan sebuah wacana cerita ya tentang seorang, semacam artikel ringan begitu ya. Jadi ceritanya ada seorang yang tinggal di Saitama ya, tinggal bersama seekor burung gagak. Saya juga sudah menerjemahkan ya, mungkin di sini nanti bisa saya tampilkan.
ini terjemahan saya. Nah, karena kebetulan saya lihat textbooknya ya, lihat teksnya, jadi saya di teks itu bisa melihat ada gambar ilustrasinya ya. Jadi ilustrasinya ternyata seorang wanita ya. Jadi makanya saya bisa menyebutkan di sini Ibu Kimura ya. Kalau mungkin kalau kalian karena nggak lihat teksnya banyak yang bingung juga, ada yang memutuskan untuk pakai sang aja ya, sama Kimura sang. Ada juga yang memutuskan untuk mengambil keputusan untuk memutuskan bahwa Kimura sang ini laki-laki ya, Pak Kimura gitu ya. Ya, terus ada juga yang tidak menyebutkan apapun, hanya Kimura saja ya. Mungkin itu yang paling aman ya. Ketika kita nggak tahu gender si tokoh yang ada di dalam wacana tersebut. Ini saya bacakan sebentar. Ada juga ini kako-nya itu k-nya pakai strip ya, kako gitu ya. Sebenarnya kalau di dalam bahasa Indonesia kan nggak ada bunyi vokal yang panjang ya. Nah, jadi ini perlu diperhatikan. Nah, kita bisa salah satu cara mengekspresikan vokal panjang ya, vokalnya ditulis 2 kali begitu ya. Karena nggak ada kebiasaan memanjangkan vokal kan ya, tidak ada memang. Jadi memang agak sulit. Tapi saya mencoba seperti ini, dan sekali lagi saya ingatkan bahwa hasil terjemahan saya ini bukan kunci jawaban ya. Di dalam hasil penerjemahan saya juga pasti ada yang masih bisa dipertanyakan gitu. Kenapa kok kayak gitu ya. Jadi silakan dilihat sebagai sebuah referensi saja ya. Saya bacakan dulu kako si burung gagak. Ini juga si burung gagaknya, si-nya macam-macam, ada yang sang juga ya, sang burung gagak, macam-macam. Ibu Kimura yang tinggal di prefektur. Ini juga ada yang salah nulisnya ya, harusnya prefektur tapi ada yang nulisnya perfektur. Dulu juga saya pernah gitu sih. Prefektur Saitama hidup bersama seekor burung gagak. Dia menemukan burung gagak yang baru menetasnya ini ya, Umareta Bakari. Karena Umareru sih ya, jadi banyak yang menerjemahkannya jadi lahir, padahal burung itu kan nggak lahiran gitu ya. Mungkin ini juga saya juga sempat terkecoh sih, tapi saya mikir lagi, oh burung tuh kan menetas ya gitu, baru menetas yang jatuh dari sarangnya lalu membesarkan burung itu. Burung gagak yang sudah besar ini sekarang sudah menjadi bagian dari keluarga Ibu Kimura. Mungkin di sini ada yang pusing dengan menerjemahkan sukarinya ya, sukari Kimura san no kazoku no ichi ni narimashita. Itu susah mungkin ya. Tapi saya di sini nggak terlalu menonjolkan itu. Dan dipanggil dengan nama kako. Nah, untuk nama burungnya ini ada yang menerjemahkan juga sama cangnya gitu, jadi ditulis juga kako cang. Nah, kenapa saya nggak nulis? Karena kalau cang itu kan sebenarnya semacam panggilan ya. Nah, kalau misalnya cangnya tuh diikut sertakan di terjemahan jadi kako cang gitu ya, kako cang si burung gagak misalnya. Nah, ada kemungkinan orang yang baca hasil terjemahannya berpikir bahwa nama burungnya itu kako-cang gitu, bukan kako saja ya. Itu pendapat saya. Terus kalau kako dipeluk oleh Ibu Kimura, dia akan menunjukkan perutnya. Nah, ini juga membingungkan ya, di sini juga susah. Onaka o ue ni shite, ini sebenarnya kayak ini sih posisinya, Ibu Kimuranya tuh kayak lagi gendong bayi. Nah, bayinya tuh menghadap ke mukanya, saling berhadapan gitu, muka dengan mukanya. Itu sih kayak gitu ya. Ini juga susah ya, saya juga mengalami kesulitan di penerjemahan Onakao ue ni suru itu ya, sulit sekali. Dan akhirnya saya juga konfirmasi ke teman orang Jepang saya, ini benar nggak kayak gini, dan ya alhamdulillah sih ya dikit nyerempet dikit ya, benar ya. Oke, terus kalau malam kako selalu tidur di atas pohon dekat rumah, dan tapi kalau dia lapar dia akan masuk ke dalam dapur
dan makan makanan kesukaannya seperti hamburger dan lain-lain. Hamburger ya, hamburger itu bahasa Indonesianya nggak ada, jadi ya hamburger aja. Tapi ada juga yang menerjemahkan jadi daging ham. Nah masalahnya kalau daging ham itu daging ham dan hambagu ya, hambaga dalam konteks budaya Jepang sama daging ham dalam konteks budaya Indonesia itu beda jauh bentuknya. Kalau daging ham yang saya tahu itu yang tipis-tipis gitu, bulat kan, yang apa namanya, yang ada di burger-burger murah itu, ya kan. Nah itu nanti konsepnya jadi jauh banget bedanya gitu. Jadi mungkin lebih baik begini aja, hamburger aja dan lain-lain, dan lain-lainnya itu dari nadonya, nado des gitu. Hobi Kako adalah jalan-jalan dengan mobil. Nah ini Doraibu ya, Doraibu juga susah ini untuk orang yang mungkin belum pernah punya pengalaman berkaitan langsung sama budaya Jepang lebih jauh, lebih lama. Kalau nggak suka-suka banget nonton dorama gitu ya, ini akan sulit menjangkau pengetahuan mengenai apa itu Doraibu ya. Jadi ada kemungkinan bisa terjadi salah interpretasi di sini, dan itu tidak apa-apa ya. Memang ada kadang pengetahuan-pengetahuan yang tidak terjangkau dan bisa dijangkau dengan kita dengan proses seperti ini, kuliah gitu, atau dikasih tahu sama temennya. Nah, ada juga yang menerjemahkan kakonya ini hobinya adalah mengemudi atau berkendara. Nah, kalau misalnya diterjemahkan seperti itu, nggak salah sih sebenarnya. Cuma jadi kebayangnya kakonya yang nyetir gitu mobilnya. Ya, nah itu kan udah tidak sesuai dengan konteksnya ya di bahasa, di teks asalnya. Jadi harus hati-hati. Dan kalaupun kalian menerjemahkannya seperti itu ya tidak apa-apa, bukan berarti kalian tidak berusaha atau tidak belajar, bukan, karena memang kadang ada pengetahuan yang tidak terjangkau di saat sekarang ya. Terus Ya, Cik, emang kalau berkendara itu maksudnya apa namanya, dia yang nyetir, bukan kayak misalkan kita pun kalau naik bis itu namanya berkendara kan gitu. iya juga sih ya, bener berkendara ya, saya berkendara. Iya sih, iya juga ya. Oke, sip, makasih ya. Oke, sih. Oke, berkendara ya. Iya. Tapi nggak tahu juga sih Nah saya iya, soalnya oke. masih Sama sih itu ngertinya. ya, sama saya juga, maksudnya berkendara itu saya juga ketika dikasih tahu begini jadi mikir ulang lagi gitu. Tapi kalau mengemudi itu udah pasti ya, udah pasti jauh dari kata dorai. Sebenarnya nggak salah sih kalau misalnya gini, saya hobinya doraibu gitu ya, saya hobinya mengemudi mobil, tapi sebenarnya doraibu itu bukan hanya sekedar mengemudi mobil sih sebenarnya. Kan kalau mengemudi mobil itu ada kurumao untensuru kan, doraibu ini semacam satu paket gitu loh. Naik jalan-jalan pakai mobil kemana gitu, jauh gitu ya. Jadi sebuah konsep kegiatan ya doraibu itu, doraibu shimasho gitu ya. Jadi bukan hanya Tadinya juga saya mau nulis mengemudi, tapi saya mikir lagi masa gagak mengemudi. iya, makanya betul. Jadi itu penting sekali ya ketika, tapi kadang ya memang ada wacana yang aneh-aneh juga sih ya. Oke, makasih ya. Jadi doraibu ini memang bukan hanya mengemudi mobil saja, tapi sebuah paket ya, paket kegiatan, yaitu pergi ke sebuah tempat untuk bersenang-senang dengan menggunakan mobil ini. Makanya saya terjemahkan jadi jalan-jalan dengan mobil begitu. Oke ya, kasih. Terus kalau Ibu Kimura pergi dengan mobil, nah ini dekakeru ini sebenarnya keluar ya. Jadi tapi ada yang menerjemahkan mengeluarkan ya, jadi itu beda jauh ya. Kalau mengeluarkan kan kuruma o dasu gitu ya.
Kalau ini kurumade dekakeru to kiwa gitu ya. Jadi bisa pergi, dekakeru itu ya bisa pergi juga nggak apa-apa, bisa keluar juga nggak apa-apa. Kako akan naik ke atap mobilnya dan akan ikut kemanapun ibu salah, mana sih? Oh ini, iya benar-benar. Akan naik ke atap mobilnya dan akan ikut kemanapun ibu Kimura pergi. Kalau mobilnya melaju kencang, nah ini ya, apa itu bahasa Jepangnya? Speedo dasu ya. Speedo. Iya sih itu bingung dasu tadi kok. Ya, memang dasu dan deru ini konsepnya memang sulit dipahami oleh pemahaman dalam konsep bahasa Indonesia ya. Kalau misalnya gini, contoh yang paling gampang, kalau dalam bahasa Jepang hadir di sebuah perkuliahan itu bahasa Jepangnya jugyo ni deru. Nah, sementara kalau dalam bahasa Indonesia deru itu kan artinya keluar ya. Jadi berbanding terbalik konsepnya. Makanya ketika menghadapi bahasa Jepang yang konsepnya menjauh banget ya dari konsep bahasa Indonesia, itu akan sulit diterima walaupun udah dikasih tahu ya, tapi akan sulit diterima oleh kita ya. Jadi wajar ketika kita tidak paham dan tidak bisa menggunakan ya, karena konsepnya jauh, pola pikirnya ya. Ya, jadi sama kayak ini, kayak misalnya mengumpulkan tugas ya. Kayak mengumpulkan tugas itu kan kalau kita pakai kata mengumpulkan ya. Kalau mengumpulkan, iya, bahasa Jepangnya atsumeru, tapi itu bukan shukudayo atsumeru. Ya, memang ada sih bisa seperti itu, tapi kegiatannya jadi beda gitu. Kayak mengumpulkan secara fisik itu kertas di satu tempat itu ya masih bisa diterima, tapi kalau dalam bahasa Jepang sebenarnya shukudai o dasu gitu. Sama kayak tegami o dasu juga ya, itu konsepnya sudah menjauh dari konsep bahasa Indonesia, jadi kadang memang kita sulit untuk memahaminya ya. Sama dengan ini speedo dasu dan speedo ga deru. Speedo dasu itu artinya ngegas ya, artinya menekan akselerasi mobil atau motor atau apa gitu untuk membuat lajunya menjadi lebih kencang. Speedo dasu. Nah, hasil dari kegiatan speedo dasu itu adalah speedo ga deru, melaju dengan cepat gitu ya, seperti itu. Oke ya, jadi memang ada hal-hal yang belum bisa kita jangkau di saat sekarang. Oke ya, terus kalau mobilnya melaju kencang, kako akan menjaga keseimbangannya dengan merentangkan sayap dan menikmati perjalanan sambil melihat pemandangan sekitar. Ibu Kimura mengatakan bahwa ini juga macam-macam ya, ada yang bilang kata Ibu Kimura, begitu juga ada ya, ada yang pakai kata bilang, ada yang pakai kata apalagi ya, mengucapkan ya, yaitu variasi, nggak apa-apa. Ibu Kimura mengatakan bahwa sepertinya Kaku sudah lupa bahwa dirinya adalah seekor burung gagak gitu ya. Variasi verba itu boleh-boleh aja ya, asal jangan intinya itu, inti kalimatnya jangan sampai salah aja, karena temennya ada yang menerjemahkan, bukan di sini ya, temennya ada yang menerjemahkan bahwa Ibu Kimuranya yang lupa gitu loh. Nah, itu yang fatalnya seperti itu. Jadi yang perlu perlu hati-hati itu adalah sama sekali nggak memahami inti dari kalimatnya tersebut. Kira-kira seperti itu terjemahan saya. Nah, selanjutnya kita akan lihat terjemahan kalian ini ya. Yang saya tuliskan di sini, sekali lagi saya ingatkan, bukan berarti salah ya, bukan berarti salah. Jadi apa ya, sulit sih mengatakan bahwa kalau misalnya memang nggak sesuai gitu ya,
eh, kadang susah juga menilai bahwa ini adalah sebuah kesalahan gitu. Ya, perlu penyesuaian, bilangnya saya begitu sih, agak agak ya permainan kata mungkin ya, cuman tapi bukan hanya sekedar permainan kata buat saya, karena memang ketika kita menghasilkan sesuatu dalam bahasa asing ya, itu kan berasal dari sistemnya ya, ada cetakannya gitu di dalamnya. Nah, sistem itu kan berasal dari input, berbagai macam input ya. Nah, inputnya mungkin dari orang Jepangnya langsung, dari buku ya. Jadi sebenarnya ada kemungkinan entah apa yang terjadi dengan si pembelajar itu sehingga cetakannya mungkin agak beda gitu dengan yang lain. Padahal tapi baunya sama, bau Jepang gitu ya. Seperti itu. Oke ya, kita lanjutkan. Pertama judulnya ya, Karasuno Kako-chan. Jadi seperti yang tadi saya bilang, ada yang bawa cangnya ini ya. Jadi ini sih perlu diperhatikan, menurut saya perlu hati-hati ya. Ketika kita kan gini, bayangkan kalian nerjemahin untuk orang Indonesia yang sama sekali nggak paham gitu. Sorry, ada anak saya bangun. Ya, jadi perlu diperhatikan juga itu ya. Kalau misalnya nanti takutnya orang Indonesia yang baca itu cangnya itu juga namanya gitu. Nah, itu yang kita harus hindari gitu. Jadi namanya misalnya nama saya Haristiawan, tapi kalau di Jepang kan misalnya Haristiawan Sang misalnya gitu ya. Terus dikasih tahu sama penerjemahnya nama dia tuh Haristiawan Sang, orang Indonesianya oh namanya Haristiawan Sang. Jadi beneran nama saya tuh di belakangnya ada sangnya gitu loh. Jadi itu yang perlu diperhatikan, yang perlu hati-hati, yang perlu dipikirkan. Makanya saya nggak mencantumkan itu. Terus kalau untuk si atau sangnya itu ini variasi ya, apapun nggak masalah ya. Oke, kita lanjutkan. Terus selanjutnya Saitama Ken ini ada yang menerjemahkan Ken itu provinsi ya. Mungkin sama sih ya, tapi lebih baik pakai prefektur sih, karena takutnya ada perbedaan struktur organisasinya atau apa ya. Jadi lebih baik pakai prefektur. Selama ada penggantinya yang sepadan, sebaiknya pakai aja. Di sini juga ada keberanian memutuskan bahwa Kimura-san adalah seorang laki-laki ya. Keputusan ini berani sekali ya, hanya saja perlu dipikirkan juga kalau kita memang tidak paham gendernya. Ini kalau di sini ya nggak ada apa-apa, nggak terjadi apa-apa. Tapi kalau kita ada di perusahaan, nah salah bapak ibunya, nah repot itu. Ya, jadi itu perlu dipikirkan juga. Ini juga aman sih Kimura-san itu ya, aman. Ada juga yang Kimuranya saja gitu juga, itu juga bagus ya, nggak apa-apa. Oke, tapi ketika kita bisa konfirmasi ini Kimura-san tuh laki-laki perempuan sih, ya silakan konfirmasi aja. Kalau di dunia luar ya. Oke. Terus Kimura-san tinggal di kota Saitama, memiliki seekor burung gagak yang hidup bersama dengan mereka. Nah, merekanya ini siapa? Saya bingung. Ya. Jadi ini perlu diperhatikan. Terus yang nomor 3, Kimura-san yang tinggal di prefektur ya, bukan perfektur tapi menjalani kehidupannya. Nah, ini kayaknya penyesuaiannya, kalau menurut saya ya, penyesuaiannya terlalu ini sih, ya nggak terlalu, ini kayaknya dramatis gitu jadinya, kayak melewati seleksi dan saya untuk gitu. menyesuaikan kata-kata kita, yang pilih aja itu adalah Ya nggak apa-apa sih, cuman iya sih, ishoni seikatsu shite imasu, kecuali kalau dramatis banget. iya, kalau orang ya perempuan sama laki gitu, itu mungkin nggak apa-apa sih ya. Oke. Ya kan ini sensei, apa namanya, udah kayak anak sendiri. Iya sih, memang begitu ya. Oke, sip. Terus di kota Saitama tinggallah
Nah, tinggallah Kimura yang hidup bersama satu. Ini juga kesannya kayak itu ya, kayak monogatari gitu, kayak cerita legenda gitu loh. Ya, jadi mungkin lebih baik pakai yang normal, yang biasa aja ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Eh, Nah, tadi ya ini ya. Umareta bakari no karasu ga sukara ochite iru no o mitsukete sodatete kita no desu. Ini juga banyak yang menerjemahkan jadi lahir ya, lahir ya. Tapi ada juga sih yang sudah bisa menetas ya. Maksudnya menerjemahkan jadi menetas gitu. Udah ada. Ini juga harus hati-hati ya. Maksudnya kita harus pikir lagi. Memang sih katanya umareru ya, lahir. Hanya saja masalahnya unggas itu nggak melahirkan. Nah iya sensei kejebak di situ sensei. Ya nggak apa-apa. Jadi Nggak. ya, jadi ya ini gunanya latihan supaya tingkat kesadaran kalian waktu menerjemahkan jadi meningkat gitu ya. Oke, terus Nomor 3 saya pengen oh deh gitu. sensei, maksudnya membesarkan. Ya, membereskan. Oh, salah tulis ya. Oke, oke, oke. Ya. Oke, sip, sip, sip. Oke, makasih. Ya, membesarkan itu lebih pas ya kalau menurut saya. Kalau kalau merawat itu beda beda lagi sih kalau merawat ya. Sewao suruh kalau merawat itu ada lagi. Sodateru itu ya iya di dalamnya ada merawat juga sebenarnya ya. Oke, terus kita lanjut lagi. Hari ini saya nggak bisa lama-lama, jadi saya cepetin dulu ya. Nomor selanjutnya adalah Okiku natta karasu wa ima de wa sukari Kimura-san no kazoku no ichi ni nari Kako-chan to iu namae de yobarete imasu ya. Di sini kayaknya udah oke semua, tapi ini ya diberi nama Kako-chan. Jadi kalau diberi nama itu kan beda lagi sebenarnya ya. Nah, Zukeru ada lagi ya. Tapi kalau dilihat di bahasa Jepangnya dipanggil dengan nama begitu ya. Dipanggil dengan nama ya. Ini juga ada yang mungkin sulit untuk menyesuaikan bahasa Indonesianya ya. Jadi outputnya seperti ini. Begitulah dipanggilnya. Kalau dibaca secara keseluruhan mungkin agak, saya nggak tahu sih kalau dibaca secara keseluruhan, tapi kalau hanya ini saja agak sedikit mungkin bisa dirubah ke yang lebih efektif lagi ya. Terus oke, mungkin kalian juga bingung dengan ini kali ya, dengan sukari. Sukari ini juga apa namanya, kalau di terjemahan saya itu tidak saya terjemahkan ya, karena sifatnya berupa kata keterangan yang menunjang sih sebenarnya, menunjang bahwa si Kako-chan itu sudah menjadi keluarga ya. Jadi mungkin sudah cukup dengan kata sudah ya, sudah menjadi seperti itu. Oke, terus selanjutnya Kako-chan wa Kimura-san ni dakareru to. Nah, ini tadi ya. Ureshiso ni onaka o ue ni shite, ini bingung di sini ya. Onaka o ue ni shite kaka to nakimasu. Nah, kaka to nakimasu. Masalahnya kalau ada yang pakai ini ya, berkicau, ada yang pakai ini berkicau ya, ada yang bersiul ya, berteriak ya. Masalahnya kalau berkicau, bersiul itu kan yang bunyinya indah begitu ya, hiu 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 gitu ya, yang cuit 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 gitu ya. Ada juga yang kemarin pakai kata bercuit ya. Nah, masalahnya gagaknya itu bunyinya kayak gitu. Jadi kalau saya nerjemahnya berbunyi ya, berbunyi. Ya, mungkin karena burung jadi ada kecenderungan berkicau. Burung itu berkicau memang. Tapi mungkin kalau untuk gagak perlakuannya bisa dibedakan kali ya. Oke. Terus ya, yang onaka o ue ni shite itu sebenarnya posisinya
menghadap ke mukanya si kakonya itu menghadap ke mukanya ibu Kimura gitu ya. Jadi saya juga bingung ini di sini. Saya akhirnya menerjemahkannya jadi menunjukkan perutnya gitu ya. Mungkin ada improvisasi yang lebih bagus lagi sih kalau menurut saya. Cuman belum kepikiran Itu ya. saya dulu pernah diterjemahin sama Sensei Chokai Santi Sensei, itu Oh gitu. mengangkat perut ya benar. Nah itu dia, mengangkat perutnya itu ya, masalahnya nggak mengangkat perutnya gitu. Ini saya juga udah coba tanya ya ke teman saya yang eh, dia orang Jepang, dia ngajar bahasa Jepang ke orang Jepang, kayak ngajar bahasa Indonesia, kayak orang Indonesia ngajar bahasa Indonesia ke orang Indonesia ya. Jadi itu katanya kayak seorang ibu ya menggendong anaknya gitu, pasti posisi mukanya itu menghadap ke muka ibunya seperti itu ya. Jadi ini juga, jadi walaupun kelihatannya Honaka Uenishite, jadi secara komponen kita nggak ada masalah ya sama bahasa Jepangnya. Honaka ngerti Ue suruh kan membuat sesuatu berada di atas gitu ya. Tapi karena konsepnya nggak paham dia dengan gerakan ini, jadi ya kita sulit menginterpretasikannya. Dan ya memang sering terjadi seperti ini ya. Oke, secara bahasa tidak ada masalah, tapi memang konsepnya susah dipahami. Oke ya. Silakan nanti dipikirkan aja. Intinya posisinya kayak ibu sama anak itu, saling berhadapan mukanya gitu loh. Ya, jadi dia tuh senang banget, terus dia bunyi kakak kayak bayi gitu kan. Oke, lanjut dulu ya, waktunya tinggal 10 menit lagi. Terus yang bagian ini kayaknya nggak banyak yang sulit ya, hanya ini aja paling daging ham tadi yang saya sampaikan. Terus hobi Kak-Kocang adalah ini juga tadi sudah dibicarakan ya, jalan-jalan dengan mobil ya. Terus ini juga tadi sudah ya, Dekakeru itu si Kimura-sangnya ya, yang pergi keluar, bukan mengeluarkan mobilnya ya. Oke, terus nah ini ya, oh ini tadi Speedo, bukan Speedo Odasu tapi Speedo Gaderu ya. Jadi Speedo Gaderu itu ya kondisi kendaraannya melaju dengan kencang ya, ngebut gitu. Kalau ngebut itu ya bisa Speedo Odasu juga sih. Jadi cara pakainya gimana ya Speedo Gaderu? Misalnya beli motor baru 500 cc misalnya, tapi sehari-hari biasanya pakai motor Beat, nah, langsung ganti motor 500 cc. Nah itu kan akselerasinya beda ya. Nah ketika digas itu ngebut gitu, kono baiku sugoi speedo ga deru yo gitu ya. Jadi akselerasinya tinggi begitu. Seperti itu kali ya cara pakainya. Oke, terus jadi mungkin masalahnya ada di bagian speedo ga deru ini ya. Ini udah oke sih saat kecepatan tinggi. Nah ini masalahnya ketika dipercepat ya, mungkin agak nggak sesuai dengan kondisinya di teks aslinya. Oke ya, terus terakhir Kako-chan wa jibun ga karasu de aru koto o wasurete shimatta you da to Kimura-san wa hanashite imasu. Ini juga udah rata-rata udah bagus ya. Tidak ada kesalahpahaman dengan isinya ya, jadi udah oke. Paling variasi penerjemahannya ada yang pakai kata Kimura, ada yang Kimura-san berkata, ada yang pakai ini ya, mengatakan bahwa, bercerita bahwa, bilang bahwa, seperti itu.
Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan, Ada sensei. silakan. Ada? Eh, Karasu itu kalau misalnya kita artiin cuma sekedar gagaknya aja boleh nggak sensei? Sementara kan kalau orang Indonesia tahu kan gagak itu salah satu jenis burung gitu sensei. Mm-mm. Oh iya, bisa, nggak apa-apa. Kako si gagak gitu misalnya. Nah iya. Boleh, boleh. Lebih Oke. simple ya. Oke, silakan yang lain. Sensei itu di kalimat yang akhir kan ada Josuna kalau nggak salah. Yang Terjemahan sensei nggak ada ininya, nggak ada apanya namanya terjemahannya. apa tuh? Yang eh bukan yang itu tuh yang kalimat keberapa sih yang ada Josuna. Oh, Jozuni. Ya. Jozun di Baransu. Oh, ini. Ini ya, ini. Ya, Oke, gimana? itu maksudnya kenapa harus pakai Jozuni sedangkan di translate-nya sensei nggak begitu kelihatan translate-nya. Nggak ada ya? Iya, saya hilangkan mungkin. Coba lihat deh. Kalau mobilnya melaju kencang, Kako akan menjaga keseimbangannya. Ini ya, dengan merentangkan sayap dan menikmati perjalanan. Oh iya. Ya, jadi keputusan saya tidak menerjemahkan itu karena ketika saya tambahkan ya, menjaga keseimbangannya dengan baik, itu juga sebenarnya nggak apa-apa sih. Kako akan menjaga keseimbangannya dengan baik dengan lagi gitu loh, dengan merentangkan sayap dan menikmati perjalanan. Nah, nanti saya pikir nanti agak apa kalimatnya nggak efektif ya, makanya saya hilangkan bagian yang intinya kan si Kako ini bisa jaga keseimbangannya gitu ya. Sama kayak Sukari juga itu tidak saya munculkan di permukaan mungkin karena saya pikir cukup dengan kata mana itu, ini sudah menjadi ya. Sudahnya itu saya pikir ya cukup mewakili Sukari, jadi ya saya nggak tambahkan lagi begitu Hai aja. ya. Oke. Oke, jadi Ya kalau oke, diulang dua kali kan dalam satu kalimat juga nggak enak sih. betul. Jadi kalian juga waktu menerjemahkan nanti kalau ini kan abis ini saya minta kalian perbaiki lagi, nanti dibaca lagi secara keseluruhan, apa ya, jadi disesuaikan dengan gaya penulisan bahasa Indonesianya gitu. Kalau jadi pertama kan pasti harfiahnya dulu tuh, harfiahnya maksudnya secara dari bahasa Jepang ditransfer dulu ke bahasa Indonesia. Nah, dari situ baru ditata lagi, diberesin lagi gitu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Udah sih saya. Sudah cukup? Ada lagi? Silakan yang lain. Oke ya, jadi apa namanya, kalau tidak ada lagi pertanyaan mungkin hari ini cukup sampai di sini saja. Untuk UTS-nya juga nanti akan saya jelaskan lebih lanjut di WhatsApp grup aja kali ya. Eh, belum saya pikirin sih apa yang mau diterjemahkan, terus apa namanya, tapi kalaupun nanti saya kasih sesuatu soal ya, nggak akan yang kayak Blueberry kemarin, enggak ya. Jadi jangan khawatir, soalnya ada yang khawatir jangan yang Blueberry ya sensei gitu. Padahal nggak, emang nggak ada. Sensei jangan. Iya, emang nggak ada niat mau ngeluarin soal yang kayak gitu. Oke ya. Ya sebentar, hari ini mungkin itu ya. Oke deh. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, nanti tolong kalau ada waktu setelah ini, eh, tugasnya ya, tugas di Google Classroom-nya itu mohon diperhatikan. Mungkin ada yang lupa klik selesaikan gitu ya. Kalau di Google Classroom kan kalau mau submit gitu kan ada terakhir harus mencet apa gitu. Nah itu mungkin ada yang lupa, ya serahkan atau apa gitu. Jadi
silakan diperhatikan lagi ya, supaya saya bisa nginput nilainya ke situ, gitu ya. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih atas waktunya hari ini. Nanti mengenai UTS saya sampaikan di Google, di WhatsApp grup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekali sama Des. Ya, terima kasih. Sekali sama Des.